Bertani biasanya identik dengan tanah subur, air cukup, dan cuaca yang bersahabat. Tapi, bagaimana kalau bertani harus dilakukan di tempat yang suhunya di bawah 0 derajat, di tengah gurun pasir, atau di ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut? Di berbagai belahan dunia, ada negara-negara yang tetap bertani meskipun kondisi alamnya bisa dibilang tidak manusiawi. Uniknya, justru dari kondisi ekstrem inilah lahir sistem pertanian yang sangat tangguh, inovatif, dan bertahan ratusan bahkan ribuan tahun. Di video ini, kita akan membahas 5 negara dengan sistem pertanian paling ekstrem di dunia dan bagaimana para petaninya bisa tetap hidup dan menghasilkan pangan. Belanda adalah salah satu negara dengan kondisi geografis paling unik. Sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Namun ironisnya, Belanda justru menjadi salah satu eksportir produk pertanian terbesar di dunia. Sistem pertanian di Belanda mengandalkan rumah kaca berteknologi tinggi, pengaturan air super presisi, penggunaan lahan yang sangat efisien. Para petani Belanda bisa mengontrol suhu, cahaya, kelembapan, bahkan nutrisi tanaman secara digital. Inilah bukti bahwa keterbatasan lahan tidak selalu menjadi penghalang jika teknologi dan manajemen dimaksimalkan. Norwegia dikenal dengan musim dingin yang panjang dan sinar matahari yang sangat terbatas di beberapa wilayah. Matahari bahkan tidak muncul selama berbulan-bulan. Namun petani di Norwegia tetap bertani dengan mengandalkan rumah kaca, varietas tanaman tahan dingin, sistem pencahayaan buatan. Sayuran seperti kentang, kubis, dan wortel masih bisa tumbuh meskipun suhu sering berada di bawah 0 derajat. Sistem ini memang mahal, tetapi sangat penting untuk ketahanan pangan nasional. Lebih dari 90% wilayah Mesir adalah gurun pasir. Namun, sejak ribuan tahun lalu, Mesir sudah dikenal sebagai salah satu pusat pertanian dunia. Kunci utama pertanian Mesir adalah Sungai Nil, sistem irigasi tradisional dan modern. Air Sungai Nil membawa lumpur subur yang memungkinkan tanaman tumbuh di tengah wilayah yang kering dan panas hingga hari ini. Mesir masih mengandalkan sungai ini sebagai nadi kehidupan pertaniannya. Pegunungan Andes memiliki ketinggian ekstrem, udara tipis, dan suhu yang bisa berubah drastis dalam satu hari. Namun masyarakat Peru telah bertani di wilayah ini selama ribuan tahun. Tanaman seperti kentang, quinoa, jagung Andes, mampu tumbuh di tanah berbatu dan miskin nutrisi. Sistem terasering yang mereka gunakan membantu mencegah erosi dan menjaga kelembapan tanah. Islandia memiliki iklim yang sangat dingin dan tanah vulkanik. Uniknya, negara ini memanfaatkan panas bumi untuk mendukung pertanian rumah kaca di Islandia. Dipanaskan oleh energi geothermal, memungkinkan tanaman tumbuh sepanjang tahun. Tomat, mentimun, bahkan pisang bisa tumbuh di negara yang hampir selalu dingin. Ini adalah contoh bagaimana alam ekstrem bisa menjadi solusi, bukan hambatan. Dari 5 negara tadi, kita bisa belajar bahwa pertanian bukan hanya soal tanah subur. Kreativitas, adaptasi, dan pemahaman alam menjadi kunci utama keberhasilan petani di kondisi paling ekstrim sekalipun. Jika kamu suka konten pertanian global seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini. Karena di video selanjutnya, kita akan membahas fakta-fakta seputar agrikultur secara global. Sampai jumpa di video selanjutnya.